ya Tuhan, Tuhan kami tiap pagi ke masjid ngaji, rezeki bayar, tak dapat duit. Tetangga kami itu umurnya 80 tahun, ke masjid tidak, semayang tidak, ngaji tidak, tapi lancar be rezekinya, ada terus lengkap. Rajin ke masjid, rajin majelis taklim. Ada adilnya Tuhan. Orang kalau dangkal ilmu tauhidnya sebatas itulah, pasti akan membuat perasaan iri, dengki, ya, marah dengan Tuhan tidak adil. Padahal dibalik itu semua itu haknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah itu wallahu yarzuqu may yasha. Allah yang memberikan rezeki kepada siapa yang Dia kehendaki. Itu kata Al-Quran. Jadi bukan kepada orang yang rajin ke masjid baik diberi Allah rezeki. Kepada siapa saja, pada Cina, pada orang Kristen. Makanya kita di dunia ini, bapak-bapak, bukan disuruh mencari rezeki. Kita orang Islam ini bukan disuruh mencari rezeki. Tapi apa yang dicari? Lihat dalam Quran. Ya, faiza qudiyatis shalah fantasiru fil ardi. Apabila kamu selesai melaksanakan salat Jumat, fantasiru fil ard, bertebaranlah kamu di muka bumi Allah ini, ya. Wabtaghu min fadlillah, carilah karunia Allah. Jadi yang kita cari itu bukan rezeki, tapi karunia Allah. Nah, gitu. Di ayat lain juga, wa ja'alna al-laila wan-nahara ayataini famahawna ayatal lail. Kami jadikan malam, siang, silih berganti siang dan malam. Famahawna ayatal lail, dan kami hilangkan malam itu. Ya kan? Pamahawna ayatal lail wa ja'alna ayatan nahari mubsirah, dan kami jadikan siang itu dengan tanda-tanda terang benderang. Nah, kami jadikan siang itu terang benderang, tanda-tandanya litabtaghu min fadlillah. Kami jadikan siang untuk apa kata Allah? Litabtaghu min fadlillah, supaya kamu dapat mencari karunia Allah. Nah, itu ayat Quran. Jadi tidak disuruh kita mencari rezeki, tapi mencari karunia Allah. Nah, rezeki itu adalah bagian terkecil dari karunia Allah. Ya kan? Tuh. Nah, jadi kita disuruh mencari karunia Allah. Apa karunia Allah itu? Kesehatan, ya kan? Berkah umum, berkah tetangga, berkah keluarga. Apa gunanya duit banyak tapi anak penyakitan dulu? Bentar-bentar lah ke rumah sakit, bentar-bentar lah ke rumah sakit, ya kan? Nah, kalau kita minta rezeki dengan Tuhan, dikasih Tuhan rezeki. Cina pun dibagi Tuhan, dibaginya duit, dibaginya apa, tapi tidak karunia Allah. Kalau karunia Allah, nah, rajin ngaji, badan sehat, ya kan? Paling sakit-sakit pilek lah, hati tenang, nah, gitu. Walaupun duitnya pas-pasan, nah, gitu. Jadi kita minta
karunia Allah. Jangan minta rezeki Allah, kan? Kalau rezeki Allah dapat duit, cuma ya, duit beli beras makan, ada selesai. Sudah itu jadi penyakit. Nah gitu. Jadi kita minta karunia Allah. Jadi bapak-bapak yang rajin ngaji, yang rajin ke masjid, jangan pula iri hati dengan orang tak datang ke masjid. Duit banyak, ke masjid tidak, ngaji tidak, apa tidak, malah main togel, main judi. Wah, kayu rayu dia. Kita yang dekat dengan Tuhan miskin, dan adil Tuhan nih, jangan. Bisa jadi yang perlu kita khawatirkan itu namanya ya apa namanya itu apa istidraj, istidraj, ya kan, bisa istidraj. Istidraj itu apa? Ya semacam rezeki lah ya, rezeki yang Allah berikan kepada dia. Dengan rezeki itu orang tuh makin jauh dari Allah. Preman-preman itu dibagi rezeki buat Tuhan, bukannya tambah dekat dengan Tuhan, tambah jauh. Coba lihat orang main judi online itu, pasang sekian, diunurnya dulu, baginya dulu, nah tambahnya, pasang 100, terima 200, wah mantap, 200 ribu, pasang lagi 200, terima 300 lah, cukup 2 kali be. Yang ketiga hau-hau gitu. Tidak dapat lagi ya. Bisa jadi itu yang terjadi kepada orang yang tidak pernah ke masjid, tidak pernah ngaji, tidak pernah sembahyang, tapi dapat banyak duit. Bisa jadi itu namanya istakhroja yastakhriju, istikhrojan, ya kan? Bisa jadi itulah yang terjadi dengan Fir'aun. Fir'aun dikasih rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, kekayaan yang melimpah, dikasih jabatan oleh Allah. Malah jauh, malah dia ngaku sebagai Tuhan. Akhirnya celaka. Nah, gitu. Ini Bapak-bapak. Kita kembali hukum akal. Jadi hukum akal ada 3. Pertama wajib, kedua mustahil, ketiga jaiz. Kenapa kita mempelajari ini dulu sebelum sampai kepada sifat? Karena untuk masuk kepada sifat itu kita harus mengklasifikasi. Karena akal kita ini diberikan Allah, ini adalah merupakan berlian yang tak ternilai harganya, mahal sekali, ya kan? Mahal sekali. Nah, beruntunglah kita yang hadir ini, artinya kita orang yang berakal. Kalau kita tidak berakal, kita tidak akan duduk ke masjid mendengarkan kajian, ya kan? Karena kita berakal, maka kita harus mesti bersyukur dengan akal yang Allah berikan. Nah, akal kita ini wajib pada akal, mustahil pada akal, dan jaiz pada akal. Barulah kita masuk lebih dalam tentang ilmu tauhid ini sampai kepada sifat-sifat yang dalam kajian kita namanya dikenal dengan sifat 20, tambah lagi sifat yang mustahil, yang wajib 20, yang mustahil 20. Nah, tadi kita sudah sebutkan pengertian wajib, pengertian mustahil. Nah, misalnya wajib menurut akal kita, Nabi Muhammad itu punya sifat 4 macam. Apa bu sifatnya bu? Sifat Nabi Muhammad: sidik, amanah, tabligh, patona. Nah, wajib menurut akal gitu. Wah iya, Nabi Muhammad pantaslah dia punya sifat sidik. Ya, dia nabi. Jadi perkataannya benar. Kenapa? Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha.
Apa yang diucapkannya itu tidak lain adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi Muhammad tidak berbohong, tidak berdusta, akhlaknya sangat sangat bagus, kan? Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu tidak menerima sedekah. Ya Bu ya. Nabi Muhammad tidak boleh menerima sedekah, tidak boleh menerima zakat. Itu keturunan Nabi Muhammad. Ingat, keturunan Nabi Muhammad tidak menerima sedekah, tidak menerima zakat. Tidak boleh. Nabi Muhammad yang mengatakan begitu. Nah, jadi kalau nak menjadi keturunan zuriat Nabi Muhammad, ya tidak boleh menerima zakat. Ya. Nah, gini itu banyak ngaku keturunan Nabi, minta sedekah, enggak. Berarti tidak ada sambung dengan Nabi gitu. Ya. Nah. Baik Bapak-bapak, sampai di sini sudah jam 6 hampir, ada kesempatan kita untuk dialog. Silakan Bapak-bapak.